li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma a'inna bil iman wa amisna bil iman wassabna bil iman wa a'inna bil iman wa hafidna min al-ilmi wa ma'afina min kulli bala'in dunya wa bala'in akhirah wassa'i dunya wassa'i akhirah wa fa'ala wa lana wa lakum Allahumma aslih sa'al muslimin wa din siratal mustaqim. Allahumma ij'al rizqan mubarakan baika. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa isma'atina wa aslih lana akhiratana alladhi fiha ma'adna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khairin mawtah wa khatatana min kulli sa'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bismillahir Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan Pak Agus. Acara berikutnya sambutan dari Bapak Kepala SMA Tuban Haji Hamzah Soli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan judul situ kalau belum bergerak angkatan 10 kawan Tuban. Sebenarnya yang kita harapkan nanti Bapak Ibu Guru berarti kalau begitu benar. Kita berbeda. Kan yang sudah sini sudah saja. Tidak yang hadir sih Mas. Sebenarnya satu semuanya sekolah itu diharapkan apa ikut partisipasi sebagai lama. Buat tahun yang lalu saya masukkan ke SMA ada banyak alasan karena perlu waktu itu ASN saya usianya sudah ya mau terus yang terima dulu DPP kami sekarang baru bilang akan ada temannya memang tugas bisa berputar itu teman sekolah yang sekarang temannya sudah jadi kepala sekolah beliau harus diangkat dia tidak akan tahu sekarang ada temannya belajar SMA itu kuliahnya sama di Surabaya cuma lain jurusan jadi teman mulai sejak SMA terus kuliah di Indonesia sama-sama bisa terus yang satu itu sudah jadi paspor undang-undang SMA undang paspor jauh lain dalam jadi paspor tapi guru temannya yang jadi guru lebih banyak baru dia akan berkata sehingga Bapak Ibu yang ada di sini misalkan ada yang belum terangkat ya kita berdoa semoga kalau tidak terangkat jadi PNS atau P3K ya semoga anaknya itu pasti dan agak lebih baik dan mohon maaf yang pertama mudah-mudahan Allah selalu berikan kepada kita rahmatan dan selalu memberikan hidayah kepada kita sehingga satu-satunya kita bisa diberikan oleh Allah kesehatan bisa menjalankan tugas kesehatan kedua yang baik tidak hanya itu kesehatan yang ada di rumah juga bisa membina sendiri karena memang kalau sudah punya anak bermasalah
dapat semuanya. Seperti tadi saya mendengar kemarin ada permasalahan, tadi baru kelas 10 yang hadir menunggu, karena kita sudah janjian waktunya habis kelas 10 gitu. Ternyata orang tanya pegawai bapak ibunya, bapaknya pegawai. Dia pegawai, tadi juga sudah tahu anaknya semuanya itu. Kita masih bersyukur bisa menjadi pegawai swasta dengan anak yang baik. Kita harus bisa bersyukur. Dia PNS, anaknya juga tidak seperti itu. Apa tidak susah? Datang ke sekolah sudah sampai menangis, sudah susah. Anaknya masuk 2 hari. Kalau dilihat jam 9 tidur di rumah, datang ibunya pusing apa seorang PNS. Ini kita satu kerja untuk bersyukur. Dan itu tadi, dan juga ajaran sejak pagi itu saya bicara, tadi juga rapat pembahasan masalah PDB yang tahap 1 Ibu Siska dan di sini saya juga mohon maaf hanya sebentar pembukaan, setelah itu monggo dilaksanakan ya, dilaksanakan dengan baik. Yang penting Ibu Mitalani sama Pak Agus ini punya nilai dengan apa sebagai guru penggerak. Semoga dengan penilaian guru penggerak yang bagus, dan nanti sebagai amal bagus dengan belajar guru penggerak ini memang bisa dikatakan berat, dan tidak dikatakan berat juga berat dalam hal tugas, tapi kalau kalian senang maka tidak akan berat. Seperti dulu bagus sampai naik mengajak sampai naik sepeda online misalkan, walaupun berat maka akhirnya berat. Ya, itu jadi setengah berat. Ini juga sama. Ya, sebenarnya juga berat. Bisa nggak dikatakan berat karena apa? Senang apapun. 6 bulan ini, bulannya kurang 5 bulan. 6 bulan ya. Memang keberatan. Kenapa? Tidak boleh sekali libur, tetap ngajar, tetap CGP, tetap harus kita kerja. Artinya yang belum silakan daftar. Ya Bu Erwi, ada semuanya yang guru, ya semuanya guru. Dan ini mudah-mudahan ya, walaupun ganti menteri sudah jelas ganti, tapi aturan mungkin tidak akan dijalankan. Walaupun DPR tantangan, DPR tidak boleh menjalankan ini karena kesempatan guru, tapi ternyata kalau dilihat yang bagus untuk bekerja dengan guru yang lebih bagus untuk yang bekerja. Dan tahun-tahun dulu manajemen banyak guru yang sudah PNS sudah lama malas untuk bekerja. Apalagi guru yang sudah usia 45 tahun sampai 50 tahun itu kadang-kadang sudah malas karena apa? Sekarang akan ketahuan tugas ini akan ketahuan, misalkan untuk mengerjakan PMM atau tidak akan ketahuan. Bahkan yang bagian BRIN yang ditinggalkan juga bisa mungkin karena dalam hal PPM-nya maka 2 tahun akan ada penilaiannya. Penilaian itu mungkin bisa dikontrak atau tidak. Kita kan sistem kontrak itu nilainya juga dari PPM. Jadi lebih baik yang lain walaupun belum bergerak PMM itu benar-benar harus harus dikerjakan karena apa? Itu bukan adalah untuk gaji tahun depan.
ada depan dengan mudah-mudahan berjalan dengan baik. Kita menyatakan dan Bismillahirrahmanirrahim menyatakan dibuka. Saya lebar ya, karena waktu kira mau berdiri ya benar masalah ini harus juga saja pada kesana ya bagilah dan sakit lengan. Misalnya sepupu saya yang sakit itu yang putra yang meninggal yang khusus anak yang berdosa langsung jatuh. Sebenarnya itu harus apa? Bukan kesal dari senang dan awal orang dan orang gaya tidak pernah kesal orang yang sekarang benar guru SMP ada sakit jalan sekarang tidak bisa, tidak tahu sakitnya apa ya, sebenarnya sakitnya karena ilmu yang pasti lain ilmu lain ilmu yang lain yang lain seperti belajar ilmu dari akot jadi sudah bisa dipakai sudah buku 4 tahun sudah sampai kita tahu dari buku lawan seperti saya itu pengalaman waktu saya dulu bapak saya ada kata saya mencari jin itu banyak yang percaya betul saya dulu banyak amal bahkan jin ini percaya santrinya. Nah aku tetap santri setiap subuh belajar dari guru bujuku mesti akeh sudah pasti. Seperti saya selalu di sini, saya kerja benar. Jadi ilmu itu sudah ada di dalam saya sebenarnya. Bahkan sudah turunan. Saya dulu sudah ahli berguna tapi kiai. Saya akan bisa. Saya masih jarang orang tua mana ini. Sebenarnya saya punya satu kayak saya sekitar misalkan satu kelompok satu RT ini. Nah, jatah hujan sebenarnya hujan. Bisa. Pernah saya berikan sendiri. Jadi bapak terus mau bisa. Jadi masjid saya pribadi kalau pengajian sekitar 2 kali di Baghdad dan hujan 4 kali dan besar. Terasa kami. Terus masih bapak saya masih hidup terus mau terus berbahaya bayar anak. Terus kedua AMDW merapat masjid itu ayu-ayu yang tahu itu sebagai batal saya dan mohon maaf diteruskan ilmu ini dan bisa ajukan perjudian karena apa? Sebagai laporan. Ini laporan. Kalau guru MM nanti guru yang lain harus bisa melakukan seperti ini ya, tidak. Jadi kalau yang bapak ibu sendiri ya, dengan itu misalkan pengen nilainya sampai sangat baik, itu harus berbagi. Tapi bukan ini berbagi maka baik di hadapan bapak ibu semua. Jadi besok misalkan saya lebih dulu ingin daftar baik makan nilai sampai ada bukti nilai sampai bisa baik ya istilahnya di atas palingan itu sampai ada istilahnya yang nah ini nanti sudah sama antara Agus bisa
teman-teman, tapi teman-teman guru juga ini harus banyak hadir. Nah, ini kan campuran. Itu paket baik itu baru akan bisa dapat kuliah. Tolong dipelajari betul untuk CGP itu dilaksanakan. Ojo terlambat nih. Terlambat ya, kalau ini terlambat itu yang dibilang suka sekolah. Online juga Pak. Ya, sebenarnya bakal apa ya? Itu, terima kasih semuanya. Bapak Ibu tolong diperhatikan. Ya, praktek baik nanti berapa jam? Setelah 1 jam untuk yang penting kan dapat budaya. Orang jajan itu makan bakal turis. Juga ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ge. Masalah apa? Demikian sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Berikutnya adalah langsung acara itu yaitu disertasi oleh Mitarani dan Bapak Agus Sugianto. Ke waktu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sudah dengar saya semua ya. Pak Agus Sugianto sama Bu Mitarani dua Kainda ya. Cek. Ya. Oke, Pak. Sebelumnya Pak, biar Bapak Ibu nggak ngantuk, biar semangat. Ya. Bapak Ibu guru, bagaimana kabarnya hari ini? Kok nggak semangat? Kok nggak semangat? Bapak Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga selalu ini saya keren loh Bapak Ibu ya. Ini saya dapat dari pendidikan guru penggerak Lokakarya kemarin. Alhamdulillah saya dan Pak Agus mendapatkan stiker mini yang sangat bermanfaat sekali yang bisa kita pakai di acara diseminasi budaya positif. Alhamdulillah. Bapak Ibu ya, monggo yang belum menjadi guru penggerak bisa sekali untuk bisa mengikuti tes guru penggerak. Selain mengikuti pendidikan guru penggerak, nanti juga dapat stiker ya. Kita di sini santai ya Bapak Ibu, jangan terlalu tegang. Jadi kita menciptakan suasana yang menyenangkan saja. Kita fun, kita enjoy. Yang penting kita diskusinya enak. Jadi di acara diseminasi budaya positif bersama Pak Agus Sugianto dan juga saya, Mitarani Juang Mahendra di sini. Kami adalah calon guru penggerak yang sedang mengikuti pendidikan guru penggerak. Dan di guru penggerak ini ada jargon ya? Iya, Jargon. Nah, jargonnya adalah tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Tergerak, coba saya pengen kali Ibu ya Allah. Bersemangat bergerak Ibu ya. Tergerak di dada,
memberikan waktunya kepada kami untuk bisa mengikuti acara ini. Ya, mau saya kasih dulu deh apa bentuk ya. Oke. Nanti ketika saya bilang gini, apa ya? Oh, kok lali loh. Padahal sudah saya atur dan belum bisa lali atur. Diseminasi budaya positif, pokoknya pokok ya. Terus itu kan dilakukan banget diseminasi budaya positif. Mari kita semangat mengikuti budaya positif. Mari kita semangat mengikuti diseminasi budaya positif. Bilang yes, oh yes. Oke? Pokoknya semangat. Semangat Ibu, Bapak. Semangat, jangan ngantor ya Ibu, biar kita semangat ya. Diseminasi budaya positif. Diseminasi budaya positif. Mari kita mengikuti diseminasi budaya positif dengan semangat. Oke. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan untuk materinya oleh Bapak Agus Sugiana terlebih dahulu. Dipersilakan Pak Agus. Terima kasih Bu Mekarani. Ya, kita saling melengkapi ya. Kalau pembawaan saya itu ya kalem, poin gitu ya. Kalau berbicara dengan Bu Meta yang sangat meriah sekali ya. Ya, walau enggak, tapi kalau sudah menyatu dengan alam kita bisa ya sama-sama mengalir ya. Jadi kita langsung aja tidak berlama sudah sama Bu Meta tadi. Diseminasi budaya positif oleh saya Pak Agus sama Bu Mekarani, calon guru penggerak angkatan ke-10 kelas 225A Kabupaten Tuban. Jadi kita dari kelas 225A ya. Nah ini slide yang pertama ya ini. Sebelum kita memulai ke diseminasi, ada baiknya kita membuat kesepakatan biar kita disiplin ya. Yang pertama adalah kesepakatan yang kita buat berpartisipasi aktif dalam diskusi. Yang kedua, mengikuti diskusi sampai selesai. Ini yang saya harapkan. Menghargai pendapat orang lain. Dan yang ketiga, memberikan kesempatan berbicara secara bergiliran. Ya, ini 4 hal yang saya harapkan. Next. Topik pembahasan yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Ini ada 7 topik. Yang kedua adalah teori motivasi belajar. Ketiga, keyakinan kelas. 4, hukuman, konsekuensi dan restitusi. 5, kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. 6, restitusi. 5, posisi kontrol. Dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Pertanyaan pemantik, apakah Anda setuju dengan pernyataan berikut ini? 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju? You agree and you not agreement? No, ya, setuju ya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju nggak mboten nggih? Setuju ya. Yang poin yang kedua ini setuju. Baiklah. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Nah, setuju. Dari 3 hal, 1 yang tidak setuju, 2 dan 3 setuju. Oke, sepakat ya? Nah, yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Hukuman seringkali hanya menghentikan perilaku negatif sementara, temporary ya, tetapi tidak mengajarkan keterampilan atau nilai-nilai
positif jangka panjang. Kenapa? Karena bukan dari hati ya. Jadi hukuman dapat menimbulkan rasa takut atau tidak, yang dapat merusak hubungan antara guru dan siswa. Pendekatan disiplin yang lebih efektif adalah yang mendidik siswa tentang konsekuensi dari tindakan mereka dan membantu mereka mengembangkan keterampilan mengendalikan diri dan pemecahan masalah. Dan itu sudah jelas sekali. Jadi harus dari hati. Pendekatan ya. Itu yang diajarkan pada kami, dan insya Allah tidak menimbulkan dendam seperti yang di media massa. Next. Dua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Pemberian konsekuensi yang bersifat konstruktif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat lebih efektif daripada hukuman yang bersifat merendahkan atau menghukum. Namun penting untuk memastikan bahwa konsekuensi tersebut tidak dapat dilihat sebagai hukuman, melainkan sebagai cara mengajarkan tanggung jawab untuk memperbaiki perilaku. Konsekuensi yang konstruktif harus disertai dengan penjelasan yang jelas tentang mengapa tindakan tersebut diperlukan, bagaimana hal itu membantu siswa supaya berkembang menjadi lebih baik lagi. Seringkali hukuman kita itu tidak diberikan penjelasan. Jadi di dalam pendidikan juga dari hati, supaya siswa itu bisa terpanggil untuk tidak melakukannya lagi. Oke, next. Tiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Jadi memberikan penghargaan itu sangat bisa untuk memotivasi, terutama reward ya. Jika penghargaan tersebut terkait langsung dengan usaha atau pencapaian prestasi mereka. Penghargaan itu bisa diberikan untuk memperkuat perilaku positif dan meningkatkan rasa pede atau percaya diri serta memotivasi intrinsik siswa. Namun penting untuk menyimbangkan penghargaan eksternal dengan pengembangan motivasi intrinsik agar siswa belajar untuk menghargai proses belajar itu, bukan hanya hasil karyanya saja. Seringkali anak-anak itu tidak pede ya. Seperti yang saya alami, saya suruh membuat sebuah video yang bagus dan ternyata saya upload di YouTube, viewernya itu banyak. Kenapa? Karena mereka harus terpanggil dari hati. Ya. Next. Topik 1 ya. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ya, apakah makna disiplin? Disiplin berasal dari disiplina, yang artinya belajar ya. Maka asal dari kata ini yang berkonotasi dengan disiplin diri dari murid, yakni Socrates dan Plato ya, dari Yunani sana. Disiplin ini membuat orang menggali potensinya. Potensi ini adalah kemampuan yang tersimpan atau terpendam yang belum dikembangkan untuk bisa menuju dicapai dan dihargai. Dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan keadilan. Itu ya. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin ini dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan kemudian. Ini yang perlu kita terangkan, kita ubah mindset ini. Ya. Next. Nah, disiplin positif kita coba lihat ya, tadi sudah saya terangkan disiplin dari kata disiplina. Nah, ya, yang artinya adalah tanggung jawab yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Ya, disiplin saja. Kalau yang disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran yang dari hati tadi ya, untuk menumbuhkan, memberdayakan peserta didik tadi dengan imbalan reward atau penghargaan, bukan ancaman atau hukuman. Ya, gitu. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin
diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik lagi. Ya, ini dia nilai-nilai kebajikan universal ini adalah ya sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal atau global, lintas budaya, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Apa aja itu? Yang pertama, nilai kebajikan universal adalah setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dari Dr. William Glasser ya. Ya, pendapat beliau kita acu. Yang kedua adalah dengan mengatakan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang akan memotivasi intrinsipnya atau hatinya dari dalam akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Sama ya, kita mengacu dari Dr. Glasser ya, seorang ahli tentang kebajikan universal. Yang ketiga adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak Indonesia. Ya, kita dikenal dengan profil pelajar Pancasila atau P5. Dan yang keempat, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang selanjutnya adalah mandiri, ya, dan lanjut lagi adalah bernalar kritis, bisa menimbulkan tanda tanya dan ingin solusi. Dan yang selanjutnya adalah berkebinekaan global. Selanjutnya adalah bergotong royong, dan yang terakhir adalah kreatif. Kreatif ini ya, seringkali ketika kita pendidikan saya buat analogi kreatif. Nah, jadi mereka mencairkan suasana gitu ya. Yang topik yang kedua adalah teori motivasi. Ya, teori motivasi perilaku manusia ini satu, untuk menghindari ketidaknyamanan lingkungan apa yang akan terjadi apabila saya melakukannya. Itu ya. Yang selanjutnya adalah ini yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ini dorongan motivasi atau keinginan ya. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ya kan? Yang pertama dan yang kedua itu motivasi eksternal, ya, ingin tendensi tertentu, dan yang ketiga motivasi internal, tujuan disiplin positif. Jadi keinginan dari diri sendiri secara sadar untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Jadi yang paling bagus biasanya yang terakhir. Nah, ketiga, sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, ini motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda atau tindakan kita? Nah, satu, apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda, kemudian mendapat surat peringatan? Artinya adalah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Apakah begitu? Yang kedua, Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan Anda dan mendapat penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi. Mendapatkan imbalan atau penghargaan diri dari orang lain. Dua-duanya ini kayaknya eksplisit ya, Bapak Ibu. Yang ketiga, Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, ya, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid Anda, karena Anda percaya bahwa tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Anda. Ini seperti yang saya contohkan tadi yang terakhir dari dalam atau intrinsik. Jadi ini adalah yang terbagi ya Bapak Ibu ya. Jadi manakah motivasi yang terkuat yang mendasari Anda? Tentu ya, ya nomor 3. Ya, ada yang memilih nomor 1 atau nomor 2?
Tidak ada ya. Next, Bapak. Yang ketiga, topik keyakinan kelas. Ya. Jadi keyakinan kelas ini adalah yang diyakini, yang dipercaya, yang dipatuhi oleh suatu kelas, ya, dalam menerapkan disiplin positif atau diseminasi budaya positif. Next, ini adalah hal yang baru yang kita pelajari di GGB angkatan yang seperti ini, tentang keyakinan kelas. Ini bisa membawa pada suatu kelas itu cenderung budaya yang positif. Ya, apa maknanya? Peraturan dan keyakinan kelas. Peraturan cenderung fokus pada pengendalian perilaku melalui aturan-aturan eksplisit yang harus dipatuhi. Itu bisa membuat siswa mematuhi peraturannya hanya untuk menghindari hukuman, bukan karena mereka memahami dan menyetujui alasan dibalik peraturan tersebut. Ya, ini adalah arti dari peraturan itu. Sedangkan sebaliknya, keyakinan kelas adalah mendorong siswa untuk memahami dan mengimplementasi nilai-nilai positif yang mendasari aturan tersebut. Dengan memahami mengapa nilai-nilai ini penting, siswa lebih cenderung mengadopsi perilaku positif secara sukarela dari dalam dirinya tadi, konsisten bahkan ketika tidak ada pengawasan langsung. Ora ono maupun ada gurunya, mereka tetap disiplin. Ini yang kita harapkan. Selama ini yang terjadi adalah ketika tidak ada bapak ibu guru, mereka main bola, rame, ini enggak. Jadi yang kita harapkan itu seperti itu. Selanjutnya, pelan-pelan selalu kembali ke buku, ke tempatnya semula. Ya, sedangkan kalau keyakinan kelas itu berpangkal pada tanggung jawab, rasa percaya pada keyakinan kelas tadi. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelas itu menghormati orang lain, menghargai. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas menghormati orang lain dan berkomitmen. Berkomitmen ini adalah janji secara implisit. Dilarang melakukan kekerasan, ya, itu peraturannya. Tapi kalau keyakinan kelas, keselamatan dan menghormati orang lain itu lebih diutamakan. Yang selanjutnya, dilarang menggunakan narkoba. Kalau keyakinan kelas itu adalah, ya, narkoba itu sangat mengganggu kesehatan atau tidak sehat, sehingga terpanggil untuk menghindarinya. Selanjutnya adalah bergantian atau menunggu giliran. Ya, keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain dan bersabar untuk menunggu. Misalnya antri dinilai bapak ibu dulu atau antri ke yang lain. Menggunakan masker, ya, peraturannya wajib pakai masker. Tapi keyakinan kelas adalah kesehatan dan keselamatan menjaga diri sendiri. Yang terakhir, jangan berlari di kelas atau di koridor kelas. Ya, ini aturannya. Kalau keyakinan kelas, keselamatan atau keamanan. Ya, kalau lari-lari di kelas kan, nanti meja jatuhnya kemana? Ya, ini dia keyakinan kelas yang kita susun. Ini kesepakatan kelas 11. Ya, ini 11. Ya, sudah saya ini. Ya, ini yang saya susun untuk keyakinan kelas yang mengantar diskusi. Sebelumnya perwakilan dari kelompok di kelas kan ada 4 deret, ya. Itu saya panggil untuk membuat sebuah keyakinan dirumuskan dan nanti bisa kita diskusikan, bisa pakai PPT atau pakai tulisan di papan tulis itu. Dan yang ketiga, kita menuliskan keyakinan kelas tersebut untuk bisa kita buat apa, ya, sebuah keyakinan yang tertulis. Next, keyakinan kelas 11D. Nah, ini dia. Ya, yang pertama adalah menghormati siswa
diharapkan untuk menghormati satu sama lain dulu semua materi yang ada di kelas. Ya, di komunikasi semua siswa diharapkan untuk berperilaku sopan, ya, berperilaku sopan dan santun dalam setiap kegiatan pembelajaran. Kehadiran siswa harus datang tepat waktu dan tepat untuk setiap sesi di kelas sesi pembelajaran pergantian. Tidak hanya saudara saja, partisipasi semua siswa diharapkan untuk aktif dalam semua kegiatan pembelajaran, semua materi. Jujur, siswa harus berani mengakui kesalahan dan mengungkapkan kejadian dengan sejujur-jujurnya. Nah, nyontek, dia itu berperilaku jahil terhadap temannya, itu harus dengan jujur, sehingga kita juga tidak sebagai penghukum, sebagai teman curhat anak-anak untuk bisa mendengarkan yang sebenarnya yang diajarkan kepada kami. Ya, selanjutnya adalah saling menghargai, tidak boleh melemparkan lelucon yang berlebihan atau mengarah ke perundungan. Jadi kita harus berhati-hati karena undang-undangnya kita yang telah dibuat negara ini tidak boleh menggunakan kata-kata dewa dan sebagainya, ya, apalagi nama ayah atau nama ibunya yang dibuat orang. Nah, itu sangat dirasa membuat keyakinan mereka itu sangat menderita, ya. Penggunaan ponsel, ya, penggunaan ponsel dilarang selama sesi kelas kecuali jika ada izin sebelumnya atau ketika melakukan PH atau ulangan atau tugas yang mengharuskan mengakses untuk membaca platform pembelajaran tersebut, ya, untuk tujuan pendidikan. Dan next, topik yang keempat, yang terakhir yang dari saya adalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Next. Perbedaan hukuman dan konsekuensi, Bapak Ibu, ya, kita sharing, ya, tidak terlihat menggurui. Hukuman, ya, sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi, ya. Berbeda dengan konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi. Ini adalah konsekuensi. Apa namanya? Konsekuensi dan hukuman ini bedanya seperti itu, ya. Ya, yang kedua, membuat anak sakit atau fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Ini hukuman, ya. Jangan sampai ini terjadi di sekolah kita, seperti yang saya baca di media massa. Seorang anak dari sekolah tertentu melakukan pembunuhan terhadap ibu gurunya yang tengah hamil, ya. Kasihan sekali. Kenapa? Ya, kan itu bukan hukuman yang tidak berbudaya positif, ya. Konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Ya, ini pendek yang tidak menunjukkan rasa dendam. Yang ketiga, anak membenci kedisiplinan. Yang selanjutnya, anak menghargai disiplin. Ini bedanya konsekuensi. Hukuman, anak merasa paksaan atau dipaksa. Konsekuensi menimbulkan stimulus atau tanggapan supaya mereka tidak mengulanginya kembali. Hukuman yang selanjutnya, yang kelima, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Ya, kalau konsekuensi itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri dengan lingkungannya, lingkungan sekitar yang telah baik, ya, seperti itu. Kalau yang hukuman, konsep diri yang buruk, maksudnya adalah kita dilarang sama sekali untuk menjustifikasi anak itu sebagai anak yang jelek, anak yang nakal, itu tidak boleh. Dan sama konsep diri yang buruk, ya, itu diubah dengan konsep anak yang baik. Nah, seperti itu, ya. Ya. Biasanya kalau saya, kamu ini disiplin, tapi lebih disiplin lagi seandainya rambut kamu itu dihitamkan, tidak disemir merah atau hijau. Ya, kata-kata yang baik, yang menganggap anak itu sebagai anak yang hebat. Selanjutnya adalah anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kenapa? Karena hukuman itu menjadi tadi, menganggap anak itu jelek. Kalau yang konsekuensi, anak belajar untuk
mematuhi peraturannya karena tidak ada olokan, jadi mereka merasa harus menjadi lebih baik lagi. Hukuman akan menimbulkan rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, rasa tidak dihargai. Sedangkan kalau konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan atau untuk sementara. Next. Ya, ini tindakan guru ya, mencatat 100 kali dalam buku ya, jadi dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Kita kembalikan ke Bapak Ibu. Ini hukuman ge? Ya, ini hukuman ge? Nah, sepakat ya? Ya, 100 kali ini hukuman. Ini mengingatkan saya pas ketika SMA dulu disuruh Bapak Guru Bahasa Indonesia saya, tapi bukan saya, teman saya pas tidak hadir kelas ketika kelas 12 ya. Kalau nggak salah dua buku penuh ya, apa namanya, 48 lembar itu. Ke sini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini hukuman apa konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman lagi ya? Ya, ini adalah sebuah hukuman. Yang selanjutnya murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ketika ke sekolah. Hukuman ya? Kita sepakat ini memang hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Apa ini? Konsekuensi ya, konsekuensi ya. Selanjutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi ya, lebih positif. Dan murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman ya, karena membuat murid malu dan sebagainya. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Apa ini? Konsekuensi apa hukuman? Konsekuensi ya, karena dia hanya sebentar, tidak ini temporari atau sebentar, tidak permanen atau hukumannya tidak lama ya. Kita lihat next selanjutnya. Nah, berapa tadi ya? Oh, iya. Kita next selanjutnya ini. Apa hasilnya tadi? Nah, iya. Coding ya, Bapak Ibu. Ya, ini dia identitas yang gagal ya, dan identitas yang sukses. Kita coba identitas yang gagal. Sesuatu yang meyakinkan harus terjadi ya. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, kalau yang restitusi ya, merupakan sebuah pilihan. Ini bedanya Bapak Ibu antara hukuman yang gagal tadi dengan konsekuensi dan restitusi. Yang selanjutnya adalah yang kedua, tidak nyaman untuk murid untuk anak jangka waktu yang lama atau panjang. Ini adalah hukuman. Kalau konsekuensi, ketidaknyamanan untuk jangka waktu yang pendek atau temporer. Ya. Sedangkan kalau restitusi itu menguatkan anak atau murid dalam jangka waktu yang panjang. Jadi dia rentangnya panjang untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Yang ketiga, korban mendapatkan keadilan kalau dalam bentuk hukuman. Kalau bentuk konsekuensi, korban bisa diabaikan, jadi tidak dianggap sebagai korban. Dan restitusi, korban mendapatkan ganti. Gantinya apa? Biasanya berupa ujian, reward, ya seperti itu.
Yang selanjutnya adalah murid atau anak akan tersakiti kalau dia dikenakan hukuman seperti yang di media massa mengakibatkan balas dendam tadi sampai menikam gurunya ya. Yang ini konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam waktu pendek atau temporari tadi. Kalau restitusi masalah terpecahkan dan siswa tersebut dengan legowo atau senang hati mematuhi aturan sekolah. Ya, kalau hukuman berlakunya hanya pada sebuah atau satu masalah. Kalau konsekuensi membantu penerapan di dalam lingkungan untuk banyak hal. Dan restitusi fokus pada pemecahan. Cari benang merahnya apa agar mereka itu bisa menjadi lebih baik lagi. Tentunya tidak masuk pada setengah 8 adalah masuknya kita jam 7 misalnya. Lalu kita cari mana yang bisa mengingatkan kalau dia bisa bangun setengah 6 atau jam 6 biar dia tidak terlambat. Itu solusinya ya kalau restitusi. Next Bu. Sudah ya, terima kasih. Terima kasih. Demikian pemaparan dari saya topik 1 sampai dengan 5. 1 sampai dengan 4, yang 5 sampai dengan 7 kita kembalikan ke Bu Meta. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agus atas penyampaiannya di topik 1 sampai dengan 4. Selanjutnya saya lanjutkan dengan saya ya Ibu, Bapak-bapak masih semangat? Masih semangat? Ngantuk? Katanya ngantuk tidak, ini udah siang ya. Sebentar lagi ya Ibu ya, Bapak sabar. Baik, di sini saya akan lanjutkan dari topik yang sudah dibahas dengan Pak Agus tadi, dari topik 1, 2, 3, 4. Dan yang pertama tadi ada apa Pak? Budaya positif. Yang kedua ada apa aja tadi? Hukuman, konsekuensi, restitusi ya. Terus ada apa lagi tadi? Keyakinan kelas. Pinter berarti gak ngantuk, Masya Allah, luar biasa Bu Devi dan teman-teman guys. Pokoknya itu ada jajan juga di samping kalau masih game, monggo silakan biar gak ngantuk. Jadi ini punya, ini mendengarkan, bukan gak apa-apa. Oke, baik. Selanjutnya di topik 5, ini ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ya, jadi Bapak Ibu, kita sebagai manusia itu memiliki 5 dasar manusia. Tidak hanya kita saja sebagai guru, tetapi juga anak-anak. Namanya aja manusia, berarti manusia secara keseluruhan, seluruh makhluk hidup ya. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia ini ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama ada penguasaan, yang kedua ada kesenangan, yang ketiga bertahan hidup, 4 kasih sayang dan rasa diterima, yang kelima adalah kebebasan. Kita semua mempunyai kebutuhan 5 dasar tersebut, itu ada 5. Jadi tidak hanya anak-anak, tapi kita juga sebenarnya mempunyai 5 kebutuhan dasar tersebut. Ini adalah penguasaan. Penguatan atau power merupakan kebutuhan pengakuan atas kemampuan yang berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan yang dimiliki, dapat membuat pencapaian dihormati, didengarkan, meninggalkan pengaruh dan memiliki rasa harga diri. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi seorang pemimpin, jadi penguasa. Nah, mereka juga mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Contohnya, apa itu contohnya penguasaan? Yaitu apabila ada anak yang merasa hebat setelah mengganggu temannya, karena temannya menjadi takut dan menuruti keinginannya dibangun. Oke, maka anak tersebut sudah berusaha memenuhi kebutuhan dasar atas kekuasaan. Jadi seperti ini semisal saya mengganggu Bu Evi.
berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasarnya tentang penguasaan. Begitu. Baik, selanjutnya, nek dalam rumah tangga itu biasanya istri. Dalam rumah tangga itu biasanya istri ya. Istri kalau di rumah tangga itu pakai wedok itu selalu berdari. Gak apa-apa sampai juga saat ini. Selanjutnya yang kedua adalah kesenangan. Apa itu kebutuhan dasar kesenangan? Yaitu kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Kebutuhan ini muncul sejak dini, kemudian terus berkembang hingga dewasa. Biasanya anak-anak itu suka bermain, ya namanya aja seneng ya. Saat mereka bermain, mereka secara tidak langsung mempelajari keterampilan hidup yang penting. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan, mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu, dan juga menggemaskan. Menggemaskan. Contohnya adalah kasus yang di sekolah itu ketika ada anak yang senang mengganggu temannya, anak tersebut merasa jika ekspresi temannya saat kesal tidak lucu, maka yang sedang berusaha dia penuhi ialah kebutuhan kesenangan. Lebih sama ya, kalau tadi itu karena saya senang. Dan yang saya rasakan tadi itu senang, itu berarti lebih ke kesenangan. Kalau tadi saya merasa saya membuli, itu berarti saya sebagai penguasa. Wah, itu berhasil. Baik, semua orang pasti pernah merasakan seperti itu ya. Apalagi di zaman SD nih, gitu. Oke, selanjutnya ketua G, ya. Selanjutnya itu bertahan hidup. Kebutuhan dasar bertahan hidup itu adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya tentang kesehatan, rumah, dan makanan. Ya, contohnya yaitu kalau di sekolah ada anak yang meminta bekal sama temannya karena dia merasa lapar. Saatnya, jadi nggak dikasih bekal sama bapak ibunya. Sama ibunya yang biasanya menyiapkan ibunya. Tidak dibawa bekal, sedangkan anak itu di sekolah lapar. Dia meminta bekal kepada temannya. Berarti si anak itu sedang mencoba memenuhi kebutuhan dasar dia, yaitu bertahan hidup karena dia merasa lapar. Mereka maaf, kamu senakut. Oh, ya udah, jadi tentang kesehatan seperti itu ya, Bapak Ibu. Selanjutnya, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kasih sayang ini semua nanti kata ibu ya semua yang memiliki kebutuhan besar kasih sayang. Kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Love and belong. Oh iya bahasa Indonesia. Pak, belonging apa bahasa itu? Apa bacanya? Bacanya iya, belonging juga. Bacanya belong. Love and belong. Termasuk ke dalam kebutuhan psikologis. Pada umumnya, anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya dengan baik. Mereka juga akrab dengan kedua orang tuanya. Biasanya mereka akan semangat untuk belajar karena suka pada gurunya. Teman sebaya sangatlah penting bagi mereka. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Nah, contohnya adalah kasus yang terjadi di sekolah adalah ketika seorang anak membuat masalah, dia mencari perhatian. Jadi saya pernah mengalami, baru saja baru-baru ini ya saya mengalami mendapatkan anak yang seperti itu. Dia mencari perhatian kepada bapak ibu guru, kemungkinan ya, karena kebetulan dia melakukannya dengan saya. Dia mencari perhatian, berlagak, wah itu susah juga berlagak kata. Jadi dia mencari perhatian agar dia itu diperhatikan seperti itu. Karena apa? Dia tidak mendapatkan perhatian atau kasih sayang dari orang tuanya di rumah. Jadi dia menyalurkannya di sini dengan mencari perhatian kepada bapak ibu guru ataupun dengan teman-temannya. Dengan bersikap apa? Ya bagaimana cara dia bersikap agar dia itu diperhatikan. Entah itu berbuat baik ataupun berbuat buruk.
Selanjutnya adalah kebebasan. Kebebasan ini adalah freedom. Yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, menyukai hal-hal yang baru dan menarik, bersuka mencoba-coba. Anak-anak akan merasa mampu mengekspresikan diri secara mandiri, tidak tergantung kepada orang lain, dan tidak mudah terpengaruh oleh orang lain. Nah, contohnya apa ini Bapak Ibu? Yaitu selalu diberikan bekal makanan dengan menu yang sama. Nah, anak ini diberikan bekal itu setiap hari itu makannya itu sama terus. Sampai bosan, segondok terus misal. Ya, lelah dia melihat bekal punya temennya itu kok lebih enak. Teriyaki, chicken katsu. Kemudian itu kok sego mie. Semua daripada endok selesai guys. Akhirnya dia meminta temannya ingin merasakan dia sih rasanya ayam chicken teriyaki, dia sih rasanya ayam chicken katsu. Dia minta kepada temannya. Nah, berarti si anak ini sedang berusaha memenuhi kebutuhannya dia untuk dipenuhi, yaitu di kebebasan seperti itu. Selanjutnya, kesimpulannya adalah semua orang itu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya, benar atau tidak? Ketika kita tidak kasarnya misalnya saya kepingin sesuatu, pasti kan kita ingin untuk mencapai sesuatu itu, ya kan? Misalnya kita butuh kok pengen diperhatikan ya ini yang kita mencoba mencari agar kita itu diperhatikan. Kok sedih terus yo, aku butuh seneng. Dan kita juga berusaha untuk mencari kesenangan dengan cara seperti apa? Mungkin bisa kita nongkrong sama teman-teman, berkumpul sama teman-teman. Sebenarnya kita semua itu memang perlu untuk memenuhi kebutuhan dasar kita. Nah, sebagai guru penting untuk dapat mengidentifikasi kebutuhan dasar murid sehingga dapat diketahui kebutuhan mana yang berusaha dipenuhi ketika murid melakukan suatu perilaku. Apabila guru mampu mengidentifikasi kebutuhan apa, nah otomatis yang mendorong perilaku tersebut, maka perbuatan dapat dimulai dengan mencari solusi. Jadi kalau ibu sudah mengidentifikasi si anak ini itu butuhnya apa, tinggal kita mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Seperti itu. Nah, agar terwujud budaya dan lingkungan positif. Seperti itu. Selanjutnya, topik 6. Nah, kita lanjut ke topik 6, yaitu tentang 5 posisi kontrol. Kalau tadi adalah kebutuhan dasar manusia, tadi yang pertama ada apa Bapak Ibu? Kasih sayang. Oke, yang kedua penguasaan, ketiga bertahan hidup, kebebasan, kesenangan. Luar biasa. Tepuk tangan buat Bapak Ibu guru semuanya, ternyata masih aktif ya, alhamdulillah. Luar biasa. Selanjutnya kita ke 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol ini ada yang pertama yaitu penghukum. Yang kedua ada pembuat merasa bersalah. Yang ketiga itu ada teman. Yang keempat ada pemantau. Dan yang kelima itu ada manajer. Nah, apa saja ini akan kita jelaskan. Dan yang pertama yaitu posisi kontrol. Apa mau yang pertama tadi? Penghukum. Ya. Sebelumnya nanti kita lihat video dulu. Ya, nanti akan dijelaskan sedikit-sedikit setelah melihat video ini. Mungkin bisa dicepatkan saja Pak, menuju ke videonya saja agar dicepatkan. Nah, langsung ulangi. Agak kesana lagi. Oke. Ya, bentar ya. Nah, ini adalah video contoh posisi penghukum. Kontrol guru sebagai penghukum.
Nah, itu tadi adalah contoh penghukum Bapak Ibu. Jadi kasarannya anak itu langsung di apa ya tadi? Dijudge, di branding. Kamu tahu nggak kalau itu salah? Itu bagus nggak untuk anak? Sebenarnya tidak, ya. Makanya nanti akan kita bahas satu persatu. Apakah Ibu pernah, Bapak Ibu pernah melakukan kontrol manajer, kontrol apa namanya, penghukum dulu? Pernah? Pernah. Saya pun juga pernah seperti itu. Langsung saya kasih hukuman ketika dia salah. Kamu langsung keliling lapangan, jongkok, gitu. Dulu pernah. Kalau sekarang setelah mengikuti ini ya, materinya luar biasa. Jadi kita harus ubah. Karena ternyata itu dalam kurikulum Merdeka itu hukuman itu tidak boleh. Ya, kan susah juga ya kalau tidak boleh dihukum ketika anak-anak berbuat salah. Tapi semua ada solusinya. Makanya nanti ini akan kita bahas bersama. Ini tadi yang menghukum. Selanjutnya yang kedua, Pak, di next juga sama kayak yang tadi harus menuju ke posisi kontrol, membuat rasa bersalah. Bisa dilihat dulu contohnya. Cepat apa Naren, kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya dengan bapak kepala sekolah. Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Bisa di pause, Pak? Nah, itu tadi adalah membuat rasa bersalah. Jadi kita itu memberikan pernyataan yang seolah-olah yang salah itu anak-anak, gitu. Itu bagus nggak Bapak Ibu? Enggak, ya kurang bagus. Tapi apakah pernah Bapak Ibu guru menerapkan posisi kontrol yang merasa bersalah? Pernah? Tidak. Kayaknya jarang ya kalau membuat rasa bersalah. Kecuali kalau masalah pengumpulan tugas untuk
memposisikan saya sebagai temannya anak-anak. Tapi sebenarnya itu juga nggak bagus juga sebenarnya ibu kalau terlalu sering, karena mempengaruhi sebenarnya, mempengaruhi apa ya, etikanya anak tersebut. Ya, mempengaruhi, apalagi yang kita hadapi adalah anak SMA. Sedangkan kita terutama yang masih ini kelihatan anak muda aja, sangat muda. Jadi kadang itu kebanyakan disepelekan atau bagaimana. Jadi kita tetap harus membatasi antara murid dan juga guru. Selanjutnya, posisi kontrol guru yaitu yang apa ini? Diulangi lagi Pak sebelumnya. Posisi pemantau atau monitor. Sampai anak dulu. Jadi sebagai posisi kontrol pemantau atau monitor itu bukan kok kita misal tahu nggak ini sudah jam berapa, jam 7, kenapa kamu terlambat? Tidak, tetapi kamu tahu tidak ini sudah jam berapa, masuknya jam berapa, lebih ke memantau seperti itu. Tapi tidak ada solusi untuk kedepannya bakalan seperti apa biar tidak terlambat lagi. Nah ini yang posisi terakhir, ini yang nanti lebih lengkap selanjutnya. Nah, task manager ini yang lebih lengkap. Tetapi posisi manajer itu jadi posisi manajer ini memang lebih detail Bapak Ibu. Kita bisa kita juga ngomong sama anaknya itu juga enak. Jadi kita ada solusi untuk memperbaiki seperti itu. Nah, yang diharapkan
adalah Bapak Ibu menggunakan posisi kontrol manajer seperti itu. Boleh nggak tapi kalau misal memakai posisi kontrol yang penghukum? Sebenarnya itu lebih diajukan ke manajer sebenarnya. Tetapi kalau mau digunakan sesekali, oke monggo silakan. Tetapi lebih seringnya lebih baik menggunakan posisi kontrol yang manajer seperti itu. Next, selanjutnya menyikat waktu karena sudah siang ya. Nah, setelah Bapak Ibu tadi melihat video, kita coba kita bahas bersama, ya. Pernyataan saya kecewa sekali dengan kamu. Ini menurut panjenengan sedoyo termasuk posisi kontrol apa? Penghukumkah? Merasa bersalahkah? Manajer? Merasa bersalah? Apa-apa? Winda? Merasa bersalah atau menghukum atau teman? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu datang terlambat pagi ini. Merasa bersalah? Coba kita lihat Kak. Apakah benar? Iya, pinter ya. Next, selanjutnya kamu lupa. Ya saya coba lanjut menghukum. Jadi kamu tidak pernah benar melakukannya, itu adalah menghukum. Ayo, lakukan demi ibu atau bapak. Apa ini? Teman, manajer. Ayolah, lakukan demi ibu. Tadi ada di video. Teman, coba Pak, cek. Gitu, teman. Selanjutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker di tangan ini? Posisi kontrol sebagai apa? Apa aja, nggak apa-apa. Salah nggak dihukum kok Bu, Pak. Apa? Jawab saja. Apakah itu? Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Memantau? Coba Pak, kita lihat. Wah, pintarnya baby ya Allah. Ayo Bapak Ibu, semangat. Selanjutnya bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer, coba kita lihat. Wah, pintar semuanya Bapak Ibu. Selanjutnya, apa itu? Kamu selalu yang paling terakhir. Membuat rasa bersalah. Kita lihat. Ya, ternyata penghukum. Tidak apa-apa, salah tidak. Ya. Oh, ya Allah. Nanti pecah. Sudah susah. Amin. Oke, baik. Selanjutnya next bagus dan ini topik terakhir yaitu segitiga restitusi. Selanjutnya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Selanjutnya, segitiga restitusi itu adalah tahapan yang dilakukan seorang guru untuk membawa siswanya mentaati kesepakatan kelas yang telah dibuat dan mengakui secara sadar terbuka ketika melakukan kesalahan serta merasakan kenyamanan ketika telah berperilaku jujur. Jadi ada perubahan di situ Bapak Ibu dalam segitiga restitusi. Selanjutnya adalah, ini adalah langkah-langkah segitiga restitusi. Yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Nah, ini menstabilkan identitas itu bagian yang bawah Bapak Ibu. Yang segitiga yang bawah itu ada pernyataan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Nah, naik ke atas itu ada validasi
bahkan cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan itu termasuk dalam validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Karena biasanya anak-anak itu kan membuat keyakinan kelas yang sudah dibahas oleh Pak Agus tadi. Selanjutnya yaitu kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, seperti itu. Selanjutnya nah, ini tadi yang sudah saya jelaskan ya, berarti next aja Pak. Ini juga next, langsung ke video kayaknya. Next aja langsung. Nah, ini di kasus. Saya itu pernah menjumpai ya kebetulan memang beberapa kali saya menjumpai kasus seperti ini, yaitu pada saat jam pelajaran memasuki jam kelima itu adalah setelah istirahat Bapak Ibu. Ya, ini anak-anak Vito, Afwan, Aldo, teman-temannya itu dia terlambat masuk ke kelas saat pelajaran sudah dimulai. Ya, karena apa? Ternyata mereka itu bermain bola dulu ketika istirahat. Saya itu dia ke kantin. Nah, sedangkan waktu istirahatnya cuma berapa menit? 15 menit kalau nggak salah ya. Ya, 15 menit. Berarti dia itu terlambat masuk ke kelas. Nah, itu saya panggil itu Aldo dan juga Arfan. Saya panggil, saya validasi, saya menggunakan segitiga restitusi. Ini hasilnya Pak. Ini saya panggil anaknya untuk dia mengklarifikasi atau menjelaskan apa yang mereka lakukan dengan cara segitiga restitusi. Cukup ya untuk videonya. Nanti yang mungkin mau bertanya tentang segitiga restitusi, silakan bisa diskusi bersama kami ya. Monggo. Selanjutnya untuk yang di kasus 2, yaitu ketika pembelajaran saya menjelaskan anak ini dia itu ngomong sendiri dengan temannya. Ternyata yang dibahas adalah mereka membicarakan tentang games dan film yang sedang booming. Padahal saya sedang menjelaskan pelajaran pada saat itu, tapi dia ngomong sendiri. Nah, saya sama memanggil anaknya dan menggunakan segitiga restitusi untuk mendapatkan solusinya. Jadi biar ada perubahan pada anak tersebut. Untuk videonya ini yaitu Raffi dan Isa. Ya, nanti bisa selanjutnya karena waktunya sudah lumayan agak siang ya, di sini sholat zuhur. Oke, baik, terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata ini sudah selesai ya, tapi belum selesai ya. Nah, ini Bapak Ibu kita buka pertanyaan, gak usah banyak-banyak ya, sedikit saja. Monggo dari sekian banyak materi tadi yang sudah kami sampaikan, mungkin ada yang mau bertanya? Ya, silakan Devi. Oh, kayak murid beda dari saya tuh. Pik 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 pik. Oke, silakan Mbak Devi, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi posisi kontrol itu kan ada 5 ya, Ibu Evi. Posisi kontrol itu ada 5. Tadi yang pertama itu ada penghukum. Nah, penghukum pembuat merasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Kenapa kok manajer yang diarahkan, Bapak Ibu? Karena apa? Penghukum dan pembuat merasa bersalah ini kata-kata pernyataan yang disampaikan itu dia lebih ke psikologis, ya nggak sih? Penghukum. Kamu tuh salah, nanti nggak gini-gini. Sekarang kamu lari. Psikologis, ya kan? Mentalnya anak-anak. Sama, pembuat rasa bersalah. Tahu nggak? Kamu gara-gara ini loh, ibu jadi nggak enak sama bapak kepala sekolah. Kan mental juga, psikologis. Jadi itu tidak dianjurkan untuk kita menerapkan itu. Untuk teman, kalau teman nanti kebanyakan kalau kita berdampingan dengan siswa itu kewibawaannya kita tuh agak hilang sedikit ya. Jadi harus kayak konco jadi nggak ada menghargainya gitu. Karena saya pernah menjumpai ketika guru dengan murid itu berasa jadi bestie, akhirnya si anak ini tidak bosok, nggak bosok sama gurunya gitu. Guru ini guru kok mau nonton guru? Pantes nggak? Kan nggak pantes. Kalau sebagai pemantau sama manajer sebenarnya ini hampir berdampingan ya. Cuman lebih lekat ke manajer. Jadi yang diharapkan adalah manajer karena yang pertama ada solusinya dari anak tersebut. Ya, jadi untuk belum melakukan suatu perubahan, anak tersebut yang harus tahu untuk mau melakukan apa. Jadi dia harus bertanggung jawab dengan apa yang dia sampaikan. Seperti itu. Bagaimana Baby? Baik, terima kasih Baby. Selanjutnya, oke Bu Husna. Silakan. Oke, baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kesempatannya Ibu Mentara dan Bapak Agus. Pertanyaan saya, dari tadi kan ada penjelasan tentang dasar kulit. Pertanyaan saya, bagaimana cara kita sebagai guru untuk memenuhi kebutuhan dasar kulit? Itu, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Husna untuk pertanyaan yang telah diberikan. Mohon Pak Agus untuk memberikan PPT-nya yang kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5 tadi ya. Nah, bagaimana kita mewujudkan atau memenuhi kebutuhan dasar siswa? Yaitu kita harus mengidentifikasi dulu anak-anak ini kebutuhannya apa, kurangnya apa yang dibutuhkan. Ketika si anak ini butuh penguasaan atau bertahan hidup atau kesenangan, ya kita coba untuk memenuhi. Karena apa? Dengan kita mengidentifikasi kebutuhan anak, otomatis kita akan tahu bagaimana cara kita untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut. Nah, simpelnya seperti itu. Bagaimana Ibu? Baik, terima kasih Bu Husna atas pertanyaan ini juga. Monggo silakan, ada lagi yang mau bertanya? Satu lagi mungkin, ada 3 pertanyaan. Baik, terima kasih Bunda. Monggo untuk pertanyaan Bu Husna, tolong mic-nya. Pertanyaan saya adalah Agus Ganda ya. Agus, baik, silakan Agus, monggo. Takok pilih. Bagaimana Pak Agus mempraktekkan 5 penanganan terhadap siswa yang Pak Agus pilih yang mana dan bagaimana praktek nangannya, apakah sudah dipraktekkan? Kalau tadi kan Butara yang sudah mempraktekkan,
restitusi ya, itu sudah saya terapkan dan alhamdulillah sudah saya upload pas di NF dan dapat sertifikat. Dan ya kan, kita sudah tahu kan? Ya. Jadi sama dengan Butara tadinya membuat video 2 kasus itu sama. Ya, cuma kan kita berbagi ya, nggak bisa pulang ya. Sudah Bu. Ya. Yang kasus yang pertama itu seorang siswi tentang dia itu tidak mengikuti pelajaran, nggak mengikuti ya pelajaran pas bapak ibu guru itu sedang mengadakan sedang mengadakan rapat, ambil kesempatan, gitu. Yang kedua kasusnya adalah tentang mencontek. Ya. Demikian biar nanti panjang sekali ya, ini sudah hampir 2 jam. Terima kasih Bu. Lagi. Terima kasih Pak Agus telah menjawab pertanyaan dari Bu Ida. Dan Bu Ida terima kasih sudah memberikan pertanyaan kepada kami, kepada Pak Agus ya terutama. Baik, mungkin sudah cukup ya Bapak Ibu ya. Sudah 3 pertanyaannya sudah cukup ya. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Kami, saya Metarani Juwa Mahendra dan juga Pak Agus Sugianto telah memberikan materi atau topik tentang budaya positif. Tadi sudah ada banyak sekali yang sudah kami sampaikan. Semoga Bapak Ibu Guru bisa mengimplementasikan di sekolah atau mungkin di kelas Bapak Ibu ya. Semoga bisa dilakukan. Amin. Karena tujuan kami juga seperti itu. Kita saling berbagi, kita share ilmu agar kita bisa sama-sama belajar untuk melakukan perubahan. Setuju? Setuju. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Alhamdulillah kita sudah selesai dan untuk waktu penutup saya serahkan kembali kepada Ibu Hidayati. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bapak Ibu, demikian diseminasi oleh Bapak Sugianto dan Ibu Kitarani banyak hal yang kita peroleh hari ini, bahwa penerapan disiplin itu memang perlu dilakukan di sekolah untuk meningkatkan kualitas